Halo Sobat Bahagia, selamat datang di High Life Indonesia. Kalau kamu cari di internet atau Google tentang bagaimana cara hidup bahagia, pasti di sana ada kata bersyukur. Memang, bersyukur jadi seperti tips yang paling laku gitu ya, walaupun gratis. Nah, bersyukur emang gampang banget diucapkan ya, tapi kenyataannya agak susah diterapkan nih. Kadang, kita ngerasa udah bersyukur kalau emang lagi beruntung, tapi juga masih ngerasa kurang sama diri sendiri. Nah, ternyata ada loh cara biar kita terus bersyukur. Yang pastinya bakal di-spill di video kali ini. Tonton sampai habis ya. Kebanyakan orang saat ini berpikir, kalau mau bahagia, kita harus punya uang atau materi yang banyak. Karena katanya, segalanya butuh uang. Sehingga seolah-olah kita hidup untuk uang. Well, kalimat ini nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar ya. Karena saat ini, kita emang membutuhkan uang untuk hidup. Seperti untuk makan, untuk beli pakaian, dan hal lainnya. Tapi, nyatanya Tuhan sudah menyediakan cara yang gratis agar manusia bisa terus bahagia. Bagaimana caranya? Ya, seperti pembahasan kali ini yang sudah di-spill di awal, cara itu adalah bersyukur. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Psikologi Robert A. Emmons PhD dan rekannya Mike McCullough untuk meneliti dampak dari rasa syukur dengan membuat 3 kelompok orang yang berbeda dan memberikan tugas yang berbeda kepada setiap kelompok selama 10 minggu. Kelompok pertama adalah sekumpulan orang yang diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka syukuri setiap hari, seperti kesempatan untuk hidup, waktu yang mereka habiskan, dan hal sesederhana melihat sunset atau matahari terbenam di sore hari. Sedangkan kelompok kedua adalah sekumpulan orang yang diminta menuliskan hal-hal yang mengganggu dan menjadi beban buat mereka di hari itu, seperti pada saat kesulitan mencari parkir, membayar pajak, dan keadaan dapur yang kotor, di mana nggak ada orang yang membersihkannya. Dan kelompok terakhir, kelompok 3, adalah kelompok netral. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang di kelompok pertama, yaitu orang yang mencatat hal-hal yang mereka syukuri, punya kondisi yang lebih baik. Secara mental, mereka lebih optimis dalam menjalankan hidup dan yakin sama masa depannya. Selain itu, secara fisik, mereka lebih sehat karena hanya sedikit mengalami keluhan kesehatan daripada 2 kelompok lainnya. Dari penelitian tersebut, kita dapat melihat bahwa ketika kita mencatat hal-hal baik, itu akan menjadi energi baik untuk kita dalam menjalankan hidup yang bahagia, baik secara mental maupun fisik. Nah, kalau kamu mau hidup bahagia seperti kelompok pertama, kamu bisa melakukan hal yang mereka lakukan secara konsisten, yaitu dengan gratitude journal, atau jurnal rasa syukur atau rasa terima kasih kepada Tuhan atas takdir yang diberikannya melalui hal-hal baik yang hadir di sekitar kita, kayak dikelilingi orang-orang baik, adanya makhluk hidup seperti tumbuhan yang menyediakan oksigen, dan hewan peliharaan yang bikin kita nggak stres sama pekerjaan di hari itu. Tulislah hal yang kamu syukuri secara spesifik. Nah, misalnya, daripada menulis aku bersyukur atas kesehatanku, tentu ini hal baik ya, tapi lebih baik diperjelas. Seperti, aku bersyukur atas kesehatanku sehingga aku bisa beraktivitas dengan baik. Kedua, melihat hal baik sebagai pemberian. Ketika kamu berpikir bahwa sesuatu itu pemberian, kamu akan menjaganya dan menghargai pemberian dalam hidupmu, sehingga kamu akan lebih bersyukur. Selanjutnya, jika ada pengulangan hal yang kamu syukuri, seperti orang atau tempat yang sama, kamu bisa menuliskan detail kejadian yang berbeda. Misalnya, pada kejadian pertama, kamu bersyukur karena temanmu menemukan catatanmu yang ketinggalan di kelas. Nah,
kejadian kedua, temanmu meminjamkan payung ketika hujan deras, dan kamu bersyukur akan hal itu, maka tuliskanlah detailnya agar kamu dapat mengembangkan hal yang kamu syukuri. Dan yang terakhir dan paling penting adalah menulisnya secara konsisten setiap hari, walaupun pada hari itu hanya ada satu hal yang kamu merasa bersyukur terhadapnya. Kamu boleh menuliskannya. Kalau kita hanya aware sama kejadian buruk, hal itu juga akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Karena akan bikin kita hanya memikirkan keburukan dan gak sadar akan hal baik yang ada di sekitar kita. Sehingga, dengan menulis gratitude journal, kita akan lebih memperhatikan hal baik yang ada di kehidupan dan lebih aware sama pikiran dan akan memperdalam sisi emosional kita. Gak hanya itu, dengan menulis gratitude journal juga akan berefek langsung terhadap well-being dan hubungan kita dengan orang lain ataupun dengan lingkungan, karena kita pun akan melihat segala sesuatu dengan energi positif. Nah, untuk menulis gratitude journal agar lebih efektif dan lebih kerasa manfaatnya, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, sehingga kamu harus berkomitmen untuk bersyukur setiap hari dan level up your happiness. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Aku mau challenge kalian untuk menuliskan rasa syukur hari ini. Misalnya, aku bersyukur bisa nonton video ini karena artinya aku sudah punya akses internet yang mungkin masih ada orang di luar sana kesulitan mengakses internet. Terima kasih sudah menonton. Happy life, happy watching.